September di pertengahan gitu, aku dapat informasi dari SPV aku, Ras, kita mau dipindahin nih gitu kan. Awalnya itu banyak banget sih Kak yang kayak mau pindah lo ya gitu ke terminal sebelah, hati-hati lo ya katanya gitu, jaga mulut ya sama jaga lisan, jaga macem-macem gitulah, lu jangan bengong di situ. Oke lah, kita di belakang nih, kita rapihin bagasi-bagasi yang masih ada. Mulailah temenku di sini, kok mesin bagasi jalan, emang ada landingan? Aku sontak kaget dong, orang aku lagi bebenah. Ih Kak, itu aku kayak hipnotis loh, ngeliat orang dari sebelah sana itu banyak banget. Jalanlah kami, lari tuh posisinya, kargo jenazah. Sedangkan itu bukan penitipan Kak, di situ di tempat kami tuh bukan penitipan buat kargo jenazah itu. Oke lah, kami datang. Bener di depan mata dong itu peti lagi menjolor gitu kan Kak. Udah standby gitu posisi wrapping. Terus ini siapa sih? Foto ada, cuman nggak ini korban apa gitu kan. Biasanya kalau ada kecelakaan lalu lintas atau apa, Polri kayak gitu-gitu kan dia selalu nempel nih korban kecelakaan kayak gitu-gitu kan. Ada infonya. Iya, ada infonya. Iya, betul. Ini kok nggak ada gitu kan. Itulah tuh. Ada dong satu teriak ibu-ibu, tolong sempurnakan. Jangan disentuh, tolong sempurnakan. Dia bilang. Itu sebut itu ada berkali-kali Kak. 3 kali lah aku dengar. Aku kamar mandi. Ada satu pramugari yang ngobrol sama aku Kak. Pernah nonton kecelakaan maskapai? Tiba-tiba langsung ngomong gitu. Kalau nonton sih Pak, nonton ya Kak. Lebih dari 100 kalau yang aku lihat di berita itu gitu kan. Sampai sekarang nggak ketemu kan? Iya, salah satunya saya. Halo pasukan Lentera Malam, mungkin teman-teman masih ada yang ingat tentang tragedi sebuah maskapai atau pesawat jatuh yang hilang secara misterius di tahun 2007. Dan dulu juga kita pernah sempat mengundang salah satu dari keluarga korban. Nah, tapi kali ini kita kedatangan narasumber yang dimana dulu dia pernah bekerja di salah satu bandara sebagai staf dan punya cerita yang berkaitan dengan hilangnya maskapai atau pesawat tersebut. Nah, di sini udah ada narasumbernya, jadi langsung aja kita sapa. Namanya Kak Laras. Halo Kak Laras, apa kabar Kak? Halo Kak, terima kasih. Ya? Baik. Oke. Jadi Kak Laras ini dulu pernah jadi staf bandara. Dan pada saat dipindahkan ke terminal yang berbeda, Kak Laras ini sempat diwanti-wanti dulu nih. Ada apa nih sama bandaranya memang? Benar sih Kak, kayak waktu sebelum pemindahan chief aku tuh kayak ngomong, hati-hati ya. Terus dari beberapa maskapai yang berbeda itu juga nyebutkan kayak lo hati-hati ya, kayak jangan ngucap sembarangan, jangan bengong, jangan bicara yang terlalu lantang kayak gitu. Karena nanti lo akan mendapatkan banyak banget cerita-cerita yang nyata. Dan memang itu terminalnya sepi banget sih Kak, beda sama terminal yang pernah aku singgahin sebelumnya, kayak gitu. Sampai pada saat aku benar-benar ngalamin kejadian di terminal itu sih Kak. Berarti peringatan tersebut Kak Laras sampai ngalamin juga? Iya. Peringatan dari teman-teman itu ya? Oke, nah katanya di terminal itu juga Kak Laras dan tim ini pernah mendapatkan gangguan dari maskapai yang hilang pada tahun 2007, benar? Betul. Wow. 2007. Karena kita ngalamin kayak sakit bareng, terus sampai akhirnya tuh kita doa bareng-bareng juga. Dan fun fact-nya itu selalu terjadi di setiap tahun di tanggal maskapai itu jatuh. Wow. Jadi setiap tahun tuh ada? Setiap tahun. Dan kemungkinan masih terjadi ya setiap tahunnya ya? Pasti itu. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam juga, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id atau hubungi juga nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Laras, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai.
Jadi awal itu bermula di Juni 2011, ya kan. Aku dapat tempat itu terminalnya ramai. Wah seneng nih gitu kan, banyak maskapai gitu kan dari beberapa inilah, terus teman-teman dari beberapa daerah. Itu berjalan tuh Kak sampai di Juni, Juli, Agustus, September nih. Nah September di pertengahan gitu, aku dapat informasi dari SPV aku. Ras, kita mau dipindahin nih gitu kan awalnya. Oh pindahin kemana bang? Aku mikir dong kayak, hah, jangan-jangan gue dapet terminal sepi nih gitu kan. Kayak terus temenku ngomong lah, iya lagi kata gitu, kita di terminal sepi. Hah, terminal sepi gitu kan. Aku udah mikir pasti terminal itu Kak. Oke. Pasti terminal itu. Terus aku bilang, jangan-jangan gitu kan, kayak aku masih inilah. Nah terus nggak lama, Chief mau ngomong Ras gitu. Oke lah, aku ke ruangan Chief. Chief izin manggil saya gitu kan. Chief itu bisa dibilang ketua lah Kak gitu ya, kayak general manager dari yang mengelola di bandara itu. Terus aku bilang lah, Chief panggil aku gitu kan. Ya duduk sini gitu. Duduklah aku sama dia. Terus ngobrol gini nih Kak, ya kan, face to face kayak, Ras, kamu jangan kaget, nanti saya mau pindahin kamu sama tim ke terminal sebelah. Tek lah aku, terminal sebelah. Di mana Chief? Di sono gitu kan, kayak iya. Tenang, bedanya kamu di sini lebih adem, nggak segedebak-debuk di sana gitu kan. Lebih nyantai lah. Dulu kan belum ada bahasa-bahasa kayak etik kayak gitu-gitu kan belum ada ya. Oh, ya udahlah gitu. Tapi banyak tapinya nih Ras. Gue titip, kan ada nih tim lo gitu kan. Yang punya iga jarang, yang gampang banget kena begituan nih. Kayak mistik-mistik gitu Kak, kayak gampang kesurupan kayak gitu kan. Kayak dia hawa-hawa genek tuh gampang banget gitu kan. Gue titip dia. Loh, kenapa gitu kan? Ya lo gak boleh bengong nih Ras gitu kan. Saat lo gak boleh bengong. Mulut lo kan suka sembarangan ya, hati-hati. Beda ya kan, sama kita kan berteman dulu kan ceplos-ceplos kan dari daerah gitu kan. Kayak, waduh Chief udah ngomong kayak gitu kan. SPV ku dateng kan. Gimana? Asli nih kita pindah gitu kan. Iya pindah. Nih nama lo ada. Pas aku lihat baca, waduh pertama lagi nama gue. Ya udahlah, jalan tuh Kak ya kan. Itu sampai di akhir September udah mulai nih Kak ya kan, kayak denger lah gitu kan. Ras gitu kan, kita punya di situ kan ada porter. Ras, mau pindah lo ya gitu ke terminal sebelah. Hati-hati lo ya katanya gitu. Itu banyak banget sih Kak yang kayak jaga mulut ya sama jaga lisan, jaga macem-macem gitulah. Lu jangan bengong di situ. Ah masa sih? Iya hati-hati tadi gitu. Oh ya udah. Nah, sehabis setelah di akhir bulan masuklah tuh Kak ya kan surat pemindahan atau mutasi, relocated lah gitu ceritanya. Udah pindah lah tuh. Ras, besok kamu masuk malam. Loh, kan saya harusnya pagi. Enggak, kamu malam pertama. Loh, kok aneh? Malam pertama terus besoknya saya minggunya gimana gitu kan? Jumping dong saya bilang. Enggak, nanti kita atur. Oke. Malam Jumat Kak. Jadi langsung malam? Langsung malam. Oke. Itu emang hawanya udah gak enak Kak. Emang mau hujan angin kan. Udah masuk bulan Oktober itu kan udah otomatis kan kayak hujan gitu. Terus ya udah tuh. Nah, pas di jam 10 ya emang gak ada penerbangan Kak. Itu sudah habis landingan. Karena itu bukan terminal yang aktivitasnya itu ramai. Jadi dia cuman skip di waktu tertentu karena ya udah habis untuk penerbangan domestik itu. Ya kan. Beda sama terminal sebelumnya saya melihat kayak internasional yang masih running gitu kan. Kalau ini udah habis, benar-benar habis gitu. Kita lagi di belakang lah, biasa lah Kak. Kan namanya nggak ada kegiatan, kita main HT, ada yang nyanyi-nyanyi kan, kayak kirim-kirim suara dangdut atau apa gitu kan, musik-musik. Ya gitulah pokoknya. Nah, adalah rekanku tuh yang di landasan belakang. Cek monitor cek melalui alat komunikasi HT Kak, gitu kan. Monitor nih siapa yang jaga? Kita bilang lah, nih tim saya Laras, kayak kita sebutlah nama-namanya tuh. Terus dia bilang, oke, kopi. Sempet diem tuh Kak, nggak ada percakapan lagi setelah itu kayak, aman nggak? Aman bang, aman gitu kan. Abang gimana sana? Aman. Hujan udah turun belum? Angin kayak gitu. Tuh. Kosong bang, kosong. Udah nggak lama dia ngontek lah. Monitor gitu kan. Weh, monitor. Kenapa ya? Kayak, kenapa bang, ada apa gitu kan. Jawablah sama kawanku tuh.
ini ada satu kargo titipan ya, kata gitu. Satu kargo titipan. Kargo di mana bang? Ini di belakang. Di belakang. Gak ada bang. Aku lihat buku mutasi. Karena kita kan setiap habis handover itu ada buku mutasi ya. Kayak kita lihat gak ada. Lost handphone gak ada. Penerbangan gak ada. Apalagi kargo. Itu gak ada. Kargo dalam bentuk jenazah gitu kan. Iya. Oke lah. Oh, kargo dalam bentuk jenazah? Ya. Wow, oke. Kargo dalam bentuk jenazah. Lah kawanku bilang, ya udah coba cek dulu, cek lah. SPV ku bilang, coba suruh cek gitu. Cek bang, coba cek bang. Cek lah tuh dia, nggak ada, nggak lama tuh. Mungkin dia sepenasaran itu kali ya. Nah, di wrapping posisinya. Di wrapping itu kan kalau memang kargo jenazah itu kita dalam posisi sudah terwrapping ya. Iya. Plastik Di full plastik. gitu kan kak. Kayak ya udahlah, terus kata temanku, bisa kesini nggak? Kenapa nih? Sebentar. Kita lagi cek buat besok. Nggak lama dia datang. Lo ikut gue. Saya jalan lah, SPV saya. Ada teman saya yang iganya jarang itu, si Devina itu ikut kami lah tuh kak, gitu kan. Ikut kami, terus ada satu lagi kawanku gitu kan. Jalan lah kami. Lari tuh posisinya. Kargo jenazah. Sedangkan itu bukan penitipan kak. Di situ di tempat kami tuh bukan penitipan buat kargo jenazah itu. Oke lah, kami datang. Bener di depan mata dong itu peti lagi menjolor gitu kan kak. Udah standby gitu posisi wrapping. Posisinya itu temanku yang ngeliat itu di depan petinya sambil nunjuk, tuh lo lihat, kata gitu kan. Itu peti jenazah. Gue nggak ngada-ngada kan, kata dia gitu. Iya lagi bang, nggak ngada-ngada. Duh, peti apaan nih gitu kan. Muterlah kami. Biasanya kami tuh kalau terima kayak kargo-kargo gitu kak, selalu ada orang kargonya itu komunikasi dulu ke kami. Gitu kan. Ada satu titipan, besok mau dibawa sama keluarganya. Diangkut jam segini. Ini nggak ada komunikasi kak sama sekali. Itu kan dulu kita masih pakai BBM ya. Nggak bukan kayak sejaman sekarang kan. Kayak, nih apa iya gue terlewat nih chatnya. Nggak ada dong gitu kan. Terakhir aku komunikasi sama kawanku yang orang kargo itu bener-bener nggak ada untuk pemulasaran jenazah buat kembali ke asal gitu. Nggak ada kan. Nggak ada. Gue udah cek ini loh. Cek handphone, nggak ada BBM masuk. Udah tuh, muterlah tuh kak di peti itu. Kayak kita kayak hipnotis tau nggak, muter. Kayak muterin aja gitu. Berapa orang yang ada di situ? Itu aku berlima sama dia. Muterlah kami tuh. Terus ini siapa sih? Kayak ngelihat gitu loh, penasaran kan. Foto ada, cuman nggak. Ini korban apa gitu kan? Biasanya kalau ada kecelakaan lalu lintas atau apa, Polri kayak gitu-gitu kan dia selalu nempel nih korban kecelakaan kayak gitu-gitu kan. Ada infonya. Iya, ada infonya. Iya, Okay. Betul. Terus kalau misalkan nggak utuh atau apa ada tulisannya kan kak. Ini kok nggak ada gitu kan? Tuh. Ada dong satu teriak ibu-ibu, tolong sempurnakan. Hah, suara siapa tuh gitu kan? Itu peti goyang-goyang kak, druk gitu. Kan kedengeran loh ya. Kayak kok goyang di peti. Aduh, mundurlah tuh kami ya kan. Aku nggak tahu datang dari mana. Itu pakai kerudung hitam, cuman digini doang. Posisinya gini. Pas kita lihat, itu benar-benar dia nggak natap kami. Sebelum dia nggak natap sama sekali, cuman gini, tolong sempurnakan gitu. Jangan disentuh, tolong sempurnakan, dia bilang. Itu ada berkali-kali kak, 3 kali lah aku dengar. Pas banget di belakang badan aku. Aku bergeser dong otomatis. Loh, ibu siapa? Ibu bisa masuk dari mana? Karena pintu itu bukan pintu orang lain, khusus untuk karyawan atau staf kak, yang memiliki ID card untuk penerbangan kan. Terus dia bilang lah, tolong sempurnakan. Baru tuh dia nengok begini. Itu pandangannya benar-benar pucet. Terus bibirnya itu di bawah kayak ada goresan biru luka gitu ya kak. Entah kepentok, entah apa. Terus kawanku udah ngomong, sempurnakan aja. Kawanku udah mulai kayak gitu kan, kayak langsung gini dia. Sempurnakan, kata dia gitu. Terus Dev, karena aku jujur aku orang yang penakut ya kak, aku mundur. Nah terus kawanku megang dia, SPV ku tuh megang dia kan, tolong sempurnakan. Aduh nih apaan sih kejadiannya, kok bisa tiba-tiba begini nih gitu. Terus kita karena nolongin temen, mulai tuh kak wangi. Kakak tahu kan wangi-wangi yang di ini ya, wangi-wangi nggak enak gitu. Terus kok kayak bau amis kak, bukan darah tapi kayak air pantai yang lagi naik gitu. Tuh amis banget kan, nggak enak.
pas kita nengok belakang, orang itu udah nggak ada. Si sosok ibu. Iya, sosok ibu-ibu yang berkerudung hitam itu udah nggak ada. Udah dong, terus kayak, aduh, udah deh, udah nggak sehat nih, kata temanku. Ras, kita balik saja yuk, katanya gitu kan. Dia orang daerah kan Kak, logatnya masih, Ras, kita balik saja yuk ke sana. Janganlah di sini aku, nggak enak nih Davina pingsan, biar aku gendong, katanya gitu. Kau sama yang lain saja gitu kan, gendong lah temanku kan. Dotong lah tuh, kita rame-rame kan jalan. Oke, kita nepi dulu nih Kak, sebelum masuk ke ruangan kita, gitu kan. Karena pasti tanya, ada apa sih? Emang ada kargo? Otomatis kita ditanya sama tim-tim yang lain gitu kan. Nyampe lah ke sudut tempat istirahat bawa temanku tuh Kak. Duduk terus dia nanya, gila ya tadi auranya kuat banget, Devina, temanku bilang gitu kan. Dev, lo rasain apa sih? Gak tau ya, kayak gue kayak didorong gitu, terus tiba-tiba gue kayak langsung gak sadar gitu. Oke, yaudah tuh Kak. Terus gak lama si temanku itu bilang, sini deh, gue pengen ngomong, katanya gitu. Nanti kalau kita ke ruangan, kita skip dulu, jangan bilang ke anak-anak kalau kita nemuin satu kargo di belakang. Kejadian ini kita skip dulu karena takut mentalnya itu rusak, katanya gitu kan, keganggu. Karena itu banyak junior juga Kak. Ada junior yang baru-baru ini kan, baru-baru naik juga. Terus yaudahlah Bang, deal ya, kita deal. Udah kita skip. Lanjutlah aku kan ke dalam. Dav, lo gue tinggal ya? Enggak gue ikut aja Kak, gue. Baliklah kita Kak ke ruangan. Pas balik, ada apaan sih gitu kan? Pada nanya tuh, nggak ada apa-apa, aman kok. Udahlah. Mulai tuh Kak, di jam 02 kalau nggak salah 30 itu. Temenku penasaran, meganglah handphone. Apa gue BBM aja orang kargo ya? Jangan, udah waktunya jam segini. Orang juga nggak bakal ini. Nggak apa-apa kali Ras gitu kan? Jangan. Terus nggak taunya dia nelpon, pakai line Telkom Kak, ya kan? Nelpon tuh, pakai line extension. Sekali nggak diangkat, 2 kali nggak diangkat, pas ketiga kali diangkat tapi suaranya, halo selamat malam. Dia kan nelpon kan sampingan begini ya Kak, halo malam gitu kan, kayak boleh bicara sama Bang ini, Bang B ini nggak ada Kak. Biasanya tuh suaranya dia, selalu dia ngangkat telepon. Biasanya kenapa gitu kan, weh ada apa nih, bercanda ini nggak? Maaf ya, ini saya mau nanya, ini di terminal kita ada satu box seperti pemusnahan jenazah, ini punya siapa ya gitu kan, kayak kargo siapa nih, kok nggak ada titipan tiba-tiba ada di sini, nggak ada timeline yang menjelaskan atau informasi yang menjelaskan itu ada titipan itu. Lama banget nyautnya Kak, aku sempat dengerin kan, jawab nggak, jawab lagi, diem aja, halo, terus aku angkat lah teleponnya, aku giniin kan, halo, aku bilang halo bang, jawab lah, kau jangan diem aja, aku bilang gitu kan. Dijawab tuh langsung, itu titipan, cuman titipan, taruh situ aja, besok juga nggak ada. Nggak bisa lah, ini kita harus tahu dulu mana ininya, datanya. Sudah, itu hanya titipan. Oh ya udah, besok kita kesana, nggak usah, langsung dimatiin. Itu suara siapa ya? Aneh. Cowok kah atau cewek? Cowok, suara cowok. Tapi agak ngebas gitu loh Bang suaranya. Aku juga nggak kenal dia siapa, karena nggak pernah dengar, nggak pernah komunikasi intens sama dia kan. Kayak orang baru deh, nggak sopan banget sih, nggak ada greetingnya, nggak ada ucapan apa-apanya, langsung tiba-tiba dimatiin gitu. Udah tuh ya kan. Setelah dari situ baliklah, kata SPV ku, gimana Ras? Katanya cuma titip sampai kapan? Titip sampai besok, aku bilang gitu kan. Di belakang udah nggak ada. Hah? Lo dengerin HT? Puter lah sama SPV ku tuh suara volume HT kan. Bang, monitor. Temenku yang melihat pertama kali itu kargo jenazah itu ada. Bang, monitor, bang. Ya monitor. Bang, nggak ada. Ras, monitor Ras. Dia teriak tuh. Nggak ada loh Ras ini. Nggak ada ini petinya, nggak ada. Nggak ada, kata saya gitu kan. Masa sih? Karena aku penasaran ya. Jalanlah aku sama SPV ku. Datang. Beneran kosong. Nggak ada apa-apa. Padahal terakhir masih inget ada di situ ya? Masih ada. Oke. Dan posisinya itu lurus di depan mataku. Itu beneran aku pegang petinya gitu kan. Oh, nggak ada, kemana itu? Kata temanku, udahlah, udah. Kemana ya? Dititip sampai pagi tapi nggak ada. Ya udahlah Ras, nggak usah diambil pusing. Kan udah dikasih tahu gitu kata temanku. Oh, oke, noted gitu kan aku bilang. Baliklah kami. Aku sempet penasaran tuh. Nah temanku bilang, mau ke toilet nggak? Gitu kan. Ntar lah, emang kan biasa jam-jam segitu jam-jam ngantuk ya Kak, kayak ngantuk banget itu jam segitu aku tuh. Ke belakang lah aku, ke toilet yuk. Aku berdua sama temenku biasa.
Temanku yang bilang udah duluan tuh Kak. Jadi dia ngobrol asik banget loh. Kayak ngobrol nih kayak kita gini kan. Wah siapa tuh orang? Udah gak ada penumpang kok, udah ngobrol sama siapa? Perasaan gak ada yang kamar mandi lagi. Masuklah aku. Weh, ngobrol sama siapa gitu kan? Ada, ngobrol sama ibu-ibu loh gitu kan. Dia ketinggalan Damri bilangnya. Kan Damri? Iya tinggalan Damri dia, tinggalan bus Kak, katanya gitu. Tinggalan bus? Ngobrol sama siapa? Ih, gak ada orangnya Kak. Jadi di pojokan katanya ngobrol sama siapa? Orang itu berkerudung hitam. Posisi orangnya gimana? Di sela begini kakinya. Iya, betul banget Kak, katanya gitu kan. Begini kerudungannya. Iya, nggak diginin kan? Nggak pakai peniti gitu, kata temanku. Enggak. Ya itu. Hah? Kenapa? Enggak. Aku nggak jadi ke toilet, ya kan? Aku sama temanku nggak jadi ke toilet Kak. Larilah kami tuh. Kenapa Kak? Nggak apa-apa. Udah nanti aja ke toiletnya, tunggu azan subuh. Paling nggak udah subuh lah gitu. Terus Pipi ngomong, kenapa Ras? Aduh, kayaknya gue nggak bakal lama nih di sini. Gue baru ini aja nih, gue udah begini. Enggak lah, kita bisa. Jangan ngomong dulu sama Chief, kita keep. Oke lah, aku masih keep. Ya kan? Aku masih keep. Oke, besoknya itu Jumat dong, Kak, kita pulang pagi. Chief tanya lah, Chief itu kan dia non-operasional ya dia. Non-operasional tuh. Terus dia bilang, gimana aman? Aman? Aku bilangin, gak ada apa-apa? Gak ada. Oh, itu ya masalah kargo. Hah? Kok Chief tahu? SPP-mu cerita sama aku. Oh, iya Chief. Ya udah, kau pendam saja, kata dia gitu kan. Nanti kau semakin sini semakin tahu, dia bilang gitu. Oh, oke lah, ya kan. Chief, aku boleh pulang, nanti dulu. Cek dulu, telepon dulu lah orang kargo. Oke, aku telepon lah. Si Bang B ini kan. BBM dulu lah, BBM dulu, BBM. Dulu kan masih pakai PPP gitu kan ya. Terus dijawab lah tuh, oh iya gitu kan. Kenapa gitu? Bisa nggak kita bicara? Dia bilang, oh, aku lagi nggak di tempat. Dia lagi ngambil jenazah di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Pusat, ya kan. Dia bilang, aku lagi nggak ada di tempat dek, katanya gitu. Oh telepon saja besok. Besok gimana gitu kan? Nggak, gue harus dapat data ini. Ya nanti, Chief tadi udah telepon aku gitu kan. Terus aku bilang sama Chiefku, Chief, yaudah, yang penting dia udah tahu ya. Kau udah tahu juga, udahlah aku tutup. Chief udah telepon dia gitu kan. Iya, aku tanya, si B jaga tidak tuh semalam, katanya gitu kan. Kata SPP-mu itu dia beda suaranya. Ya udahlah tuh, aku pikir oh ya sudah aman dong. Terus nggak lama pulanglah kami ya kan. Jam berapa pulang ya? Aku pulang jam 7. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi tapi nggak pernah on time sih Kak. Nggak pernah on time, ini namanya di layanan ya. Nggak pernah on time. Terus saat itu nggak ada apa-apa lagi, udah handover lah, udah semuanya udah beres, nggak ada bagasi yang harus kita serah terimakan ke si pagi gitu kan. Oke lah, kami bilang, Chief izin kami pulang. Ya sudah, tapi besok masih mau kerja di sini kan? Aku digituin. Masih lah. Mana ini kan aku bilang kayak gitu. Ya udah, jalanin saja kata dia gitu. Ini baru permulaan. Oke lah tuh, jalan lah tuh Kak. Kita pulang, pamit ya Chief ya. Aku tidur lah tuh Kak, ya kan, pulang ke kosan gitu kan. Pulang ke kosan aku tidur, kok banyak telepon, banyak message ya Kak, BBM. Oke tuh. Ras, ada apa semalam nih? Desas-desusnya udah mulai nih. Aku bangun tuh Kak, emang pas mau duty kan gitu. Pas aku lihat, aduh, udah banyak banget cerita-cerita gini, kok makin bikin gak enak kan. Itu pas udah Jumat malam tuh Kak. Udah, nah aku telepon, Bang Benny yang di kargo, ya kan. Bang, sudah bisa aku telepon. Nanti saja, kamu ngebet banget sih pengen telepon aku, ada apa nih? Naksir kau denganku, aku bilang gitu kan. Nah, sampai lah udah ketemuan aja yuk. Dulu ada tempat makanan buat karyawan. Itu di salah satu terminal tuh luas banget tuh. Emang bukan Pujasera gitu yang ada di terminal atas itu Bang. Aku bicara lah sama temanku, sudah bisa aku telepon belum? Iya nantilah, kata dia gitu kan. Itu aku sudah tiba udah mau masuk kerja ya. Posisinya jam 22.40 waktu itu. Udah bisa aku telepon Bang? Udah, telepon lah. Bang, mau nanya nih. Kok nggak ada sopan, langsung poin aja katanya gitu kan. Iya maaf Bang, gini Bang, maaf ya. Aku bilang, mau nanya nih sekali lagi, masalah kargo yang semalam. Itu Abang titip kah? Abang taruh sengaja kah? Atau ada salah satu orang Abang yang nggak tahu harus taruh di mana, jadi karena tempat kami sepi Abang taruh gitu kan. Dia bilang, mana ada kargo di situ kutitipkan? Tak ada. Ada satu pun jenazah malam itu, kayak gitu. Wah, gak ada satu pun jenazah. SPP dengerin tuh ya kan. Gak ada jenazah Bang. Tak ada. Kok buta kali ya katanya gitu. Kau pada mau apa sih dia bilang ya, melawak kata dia gitu kan. Enggak kita nggak ngelawak. Ini beneran, aku beneran posisinya
Nggak ada, kata dia gitu kan. Kau jangan ngarang. Nggak ada, udah kerja yang bener. Udah, itu udah mulai, kata gitu kan. Kau rasakan. Itu baru di minggu berapa sih, kata gitu. Belum ada lah setahun kayak aku bertahun-tahun ngalamin kayak gini. Ya udahlah bang, baiklah jadi nggak ada ya. Nggak ada. Itu juga kargo sudah nggak ada kan, udah lenyap. Udah nggak ada. Karena di malam itu emang udah nggak ada gitu. Ya udah nggak ada. Aku nggak ada deh. Aku pergi, kata gitu. Aku pick up jenazah, kata. Sudahlah, ya udah bang, makasih, gitu. Aku kontak lah temanku kan, monitor bang, gitu kan. Bang, nihil kemarin untuk jenazahnya. Ya, gue sakit nih, kata dia kayak gitu. Loh, sakit apa bang? Gak tahu. Kayak kemarin habis ngeliat megang peti kali ya, gue jadi langsung sakit. Oh yaudah, bang kalau nggak kuat gantian aja sini, nanti koper orang sana. Nggak lah, aku kuat. Ini abang yang pertama kali ngeliat ya? Abang porter yang ada di landasan, yang pertama kali ngeliat jenazah itu kan. Udah tuh. Setelah kejadian itu masuk di bulan Oktober, November, Desember. Itu smooth kak setelah kejadian itu. Nggak ada apa-apa lagi? Ada, cuman ya paling hentakan kaki seperti itu. Kayak biasa lah, kayak kursi muter. Terus ya sensor pintu kedatangan kebuka sini tapi nggak ada orang. Angin doang yang masuk itu sering. Dari Oktober, November, Desember 2011 itu aku masih aman-aman aja tuh. Pindahlah aku di Januari 2012 di minggu pertama itu tepatnya jam 1 dini hari. Lalu kami ada operation itu yang tugas itu tadinya 8 orang karena terminal lain kosong, jadi sisa 6 orang. Itu dengan kondisi benar-benar sepi, nggak ada landingan. Lalu kayak mau hujan seperti itu, angin udah mulai kencang gitu kan, kayak udah mulai nggak enak lah hawanya, benar-benar sepi. Di bulan Januari ceritanya ini kak. Ini temanku sih awalannya. Pertama, kita kan ngelihat ya kalau itu nggak ada timeline yang di monitor layar kedatangan itu kan kosong, nggak ada dong. Nggak ada announcement buat kedatangan masuk gitu kan. Oke lah, kita di belakang nih. Kita rapihin bagasi-bagasi yang masih ada, ya kan. Rapih lah tuh. Kita lagi bebenah tuh kak. Mulailah temanku di sini. Kok mesin bagasi jalan? Temanku, dia habis beli makan tuh. Mesin bagasi kok jalan? Katanya gitu. Emang ada ini ya? Landingan? Aku sontak kaget dong, orang aku lagi bebenah. Ada 5 koper transit punya orang umroh transit di situ. Kita lagi benahin kan, maksudnya kita mau antar ke Terminal 2 gitu kan. Kalau memang mereka temanku di Terminal 2 itu nggak bisa jemput gitu kan. Nah terus temanku itu bilang, ada loh katanya gitu. Kak, itu aku kayak hipnotis loh, ngeliat orang dari sebelah sana itu banyak banget. Ada yang datang gitu? Ada yang datang, kayak kita landingan dari pesawat turun, ya kan, ke bawah itu siap-siap ngambil bagasinya. Mulai dong temanku yang di belakang lari dong. Itu kan kita punya pintu kecil gitu kan kak buat terobos. Sebenarnya itu nggak boleh buat orang, karena kita buat ada emergency kita ke dalam situ kan. Nih gitu kan, temanku ngomong, landasan dari mana nih? Landingan dari mana nih gitu kan? Ada di landasan. Panik tuh. Kok nggak ada di timeline, nggak ada di announcement, tiba-tiba ada pesawat. Sudah mendarat. Okay. Dan aku pun nggak tahu itu dari maskapai apa yang mendarat di tempat aku gitu kan, di terminal yang aku jaga. Nah, nggak lama, kok ini orang aku lihat beda loh ya. Kalau penumpang itu kan pasti ngomong ya, ngobrol. Serame-rame penumpang turun tuh pasti ada komunikasi lah gitu kan. Oke lah tuh aku langsung notice loh. Gimana sih kak, kayak kaget karena rame banget gitu kan. Penerbangan dari mana? Landingan dari mana nih? Aduh, terus mukanya tuh pucat semuanya. Kondisinya pucat. Dan itu mereka jalan kayak bukan layaknya orang yang punya tenaga buat cepet-cepet gitu loh kak, kayak lari gitu. Dia bilang, temanku, ya udah ini aja yuk. Mulai gestur badan udah mulai ngenak tuh dia kan, kayak ya udah yuk jaga aja di situ kayak gitu, kita handle aja yuk gitu kan. Oh ya udah, SPV ku ngomong, Ras kok gue dari ujung kaki sampai ujung kepala merinding ya. Emang di malam tuh kayak aku kayak bukan seperti hari-hari biasa tuh ya kak. Terus aku bilang dong, ini landingan dari mana sih? Penasaran lah aku. Lu udah nanya ke belakang sama porter itu landingan dari mana?
diem aja lagi, kata dia gitu. Terus lo kalau orang diem, lo juga diem. Terus ini kalau kita nggak layanin orang ini gimana gitu kan. Udah, ya coba aku sama SPV ku lah ke belakang. Malam, kita masih sebut untuk greeting dong, Kak. Malam, Pak, izin Pak, ini landingan dari mana? Terus maskapainya apa? Karena dari maskapai kami sendiri itu udah closing untuk landingan gitu kan. Ngangkut bagasi orang, Kak, buat dimasukin ke mesin yang jalan itu. Nggak nyaut, aku bilang. Malam, Pak. Itu aku kondisi deket banget sama dia, 4 mata gitu. Malam, Pak. Pak, maaf Pak, ini sekali lagi saya tanya landingan dari mana ya? Aku masih pakai nada yang pelan gitu kan. Terus dia tiba-tiba gini. Udah, layanin aja. Lah temenku narik dong, SPV narik kan. Kayak, loh Pak, kok Bapak narik saya gitu kan? Saya cuma nanya. Kalau Bapak nggak mau jawab, keberatan jawab, ya Bapak nggak usah tarik tangan saya gitu kan. Kok sampai kasar kayak gitu ya Pak? Aku bilang, saya masih menghargai Bapak. Bapak orang tua kami hargain. Ini landingan dari mana Pak? Karena kami tahu di timeline kami tuh udah nggak ada sama sekali untuk penerbangan ini. Dia bilang, udah, saya titip layanin aja. Hah, gak jelas. Temenku, SPV ku ngomong, gak jelas. Kayak kesel dia kan. Ayo Ras, gitu kan. Kayak udah, aduh udah deh, gue udah gak bisa lama-lama di sini. Hawa gue, ini gue kencang banget kata dia. Oke lah, depan. Aku sapa nih, dari sekian banyak, ya kan, ada kru ya, pilotnya, mugarinya. Biasanya kan kita say hello-nya ramah ya. Hei Kak, hei Pak, hei Ten, dari mana Kapten? Gitu. Masih basa-basi gitu. Ras, aku punya oleh-oleh nih, gitu kan. Suka ngasih gitu. Biasanya, selalu itu, kayak tegur sapa lah gitu kan. Ini ada nih, terus ini kok malam, kok nggak ada yang kenal ya? Ini siapa? Kan kita namanya orang asing pasti tahu, Kak. Karena kita kan lalu lalang di situ ya, ya kan? Semuanya pasti tahu gitu kan. Asing nih, kayak oh ini mugari baru, kapten baru gitu kan, co-pilot baru. Ini enggak, ini sama sekali aku nggak tahu sama sekali dia siapa. Gitu. Siapa sih? Aku bilang kok aneh gitu kan. Udah tuh, nggak lama ada nenek-nenek sama kakek-kakek ya kan, datanglah ke aku. Malam, Opung, karena mukanya muka daerah ini ya, jadi aku panggil Opung dong karena kayaknya nih dia, aku pikir ya orang seberang gitu kan. Nggak nyaut, diem aja. Boleh lihat tiket boardingnya? Aku bilang nanti aku mau lihat bagasinya, mau aku ambilin karena dia udah sepuh. Aku inisiatif dong buat ini bantu dia. Kakak tahu dia tangannya itu keriput kayak kedinginan, kelamaan di air itu. Terus kayak ada pasir-pasir halus di pantai gitu. Terus nggak lama dia kasih aku gini doang. Kok kataku ini tiket ini ya apa namanya basah. Terus udah gitu kayak ngeres pasir. Aku masih bismillah aja lah gitu. Bagasinya yang mana? Boleh ditunjuk nanti aku bantu pakai troli gitu kan. Dia cuman pegang lah bagasi itu Kak, basah. Itu foyer yang untuk landingan, yang untuk roundnya bagasi ini basah Kak semuanya. Perasaan nggak hujan, nggak apa. Ini kok basah, bocor dari mana gitu? Basah, rembes gitu. Nggak lama, temenku surupan lah si Devina ini, surupan lah dia. Kata dia, kita jatuh dari ketinggian. Dia bilang gitu, kita jatuh dari ketinggian dan kita nggak tahu di mana. Gelap, sunyi, sepi. Dia teriak-teriak seperti itu kan. Kita kan namanya temen ya, kayak aku posisinya jauh karena aku ada di tray nomor berapa ya waktu itu? 4. Dan sedangkan dia di pojok gitu kan. Aduh, aku udah nggak bisa bantu. Itu Opung yang di depan aku yang tadinya nggak ngomong, yang suaminya itu tiba-tiba ngomong, kamu udah lama di sini. Aku nengok dong. Belum, aku bilang gitu. Dengarkan saja temanmu bicara. Apa yang dia sampaikan itu adalah kenyataan dari kami. Aku kayak langsung, oh iya baik gitu kan aku bilang. Gak lama temenku jatuh pingsan. Gue jatuh pingsan, aku angkat lah. Bisa cepet, kata si Opung ini, bisa cepet.
bisa? Aku bilang, karena aku udah panik dong. Aku angkatlah bagasi ke troli. Aku panggil kawanku, tolong dorong ke belakang. Bilang, dorong lah tuh. Kakak tahu itu kan gak ada orang sama sekali ya kak. Setelah itu lalu masih nunggu bagasi ada beberapa. Itu pintu otomatis main sendiri tuh kak. Pintu apa nih? Pintu buat kalau kita mau keluar kan habis ngambil bagasi keluar dong, ya kan? Otomatis yang itu benar-benar gak ada angin, gak ada hujan, terus tiba-tiba itu pintu kebuka sendiri. Itu wah, malam pas aku lihat jam, masih jam segini dong. Itu udah jam 1 kak, jam 1 dini hari. Itu benar-benar udah gak ada landingan khususnya buat kami. Itu aku kayak sampai, ini apa sih sebenarnya gitu kan, kayak aku kenapa nih bilang gitu. Itu kaki dari ujung kaki sampai kepala tuh berat semuanya. Udahlah, sudah dengarkan saja teman. Itu pamit terakhirnya tuh kak. Aku layanin yang lainnya, selamat malam. Cuman begitu semuanya. Dari yang layan kita checklist ya, dia udah ambil bagasi nih. Kok semakin kesini semakin gak enak. Tas yang aku bawa, karena aku penasaran, gak apa-apa aku bantu aja gitu. Itu semuanya ada pasirnya kak, kopernya. Kalau kita begini itu ada, kerasa gitu kan. Aduh, ini apa ya kataku. Cuman aku bilang, ya udahlah, lillahi ta'ala aja kerja. Aku masih diam. Gak lama temanku lari, kayak gitu kan. Kenapa nih? Emang gak pada nyium bau amis? Katanya gitu, amis banget sih nih gitu kan. Temanku emang sensitif gitu-gitu kan, tapi emang bau banget. Cuman aku nggak pernah ngomong, itu amis banget kak, amis banget. Pas landingan itu ada tuh amis banget, kayak pecahan telur dicampur wangi bunga, terus hawa-hawa nggak enak tuh jadi satu semuanya situ. Larilah temenku ke belakang toilet tuh, dia lari. Udah gak lama ada pramugari nyapa aku, malam. Terus dia bilang, sepi ya? Iya kak, sepi, hari ini lagi sepi nih gitu kan. Memang udah gak ada landingan. Ini landingan. Yang kamu lihat apa? Oh, iya kak, emang yang kamu lihat ini bukan orang. Kata dia gitu. Iya. Sampai dibilang gitu? Iya, emang yang kamu lihat kita bukan orang. Oh maaf kak, kalau aku ada kata-kata yang nyinggung kakak. Gak apa-apa. Aku lihat ID card-nya dia dong, itu cantik banget kak. Tapi mukanya pucat, bibirnya tuh kayak kelamaan di air deh. Tangannya juga beda. Ya sudah, saya pamit. Dia bilang, oke, pamit lah. Nah temanku ke belakang dong. Kaget lah aku, ya kan. Ke belakang deh, ke toilet. Kenapa? Bau banget, katanya gitu. Bau apa sih? Itu lihat pasir semua. Kak, itu di wastafel toilet tuh isinya pasir semua kak. Ada pasir, terus gak lama ada satu koper di pojok. Ras, sini deh. Apa? Ini ada lost handphone. Kalau nggak ngomong lost handphone apa? Nggak tahu. Itu tadi dia nemuin. Si Davina mana bang? Ada. Aku bawa ke ruang sana. Dia terak-terak mulu tuh. Terak-terak apa sih? Aku bilang gitu kan. Jatuh dari ketinggian lah, gelap, kata dia gitu. Terus gak ditemuin sampai sekarang. Minta tolong, minta disempurnakan. Terus posisinya kejepit, apalah semua disebut. Aku gak paham, katanya gitu. Coba kau temui kalau kau paham. Dulu bang, saya belum bisa ke sana. Saya masih ada yang saya kerjain. Itu aku masih penasaran sama bagasi itu bagasi siapa kak? Karena gak ada lost handphone, ya kan? Aku keep lah ke belakang. Aku keep ke ruanganku tuh kak. Aku keep ke ruanganku. Gak lama setelah itu temenku teriak, "Weh, kok ini pasir semua sih? Basah, semakin basah." Sih. Terus aku lihat, ya Allah, itu beneran di tempat muter reloadnya si bagasi itu kak. Pasir, seperti yang tadi aku bilang. Aduh, gue habis cuci tangan lagi. Ya udah, panggil aja ini. Difoto lah, ya kan? Sama SPV ku buat laporan ke chief tuh kak. Chief bales, aman, ya kan? Berarti kan dia sudah tahu ya kak, aman, dia bilang gitu. Karena teks yang dikirim sama SPV ku tuh panjang, kayak lapor chief gitu kan, nggak ada landingan. Kok dia sambil report tuh gitu kan, aman kata chief. Berarti kan chief sudah tahu dong. Kan? Terus ya udahlah, kami bilang sama SPV ku, bang, udahlah kita main aman aja. Apapun yang terjadi udah kita iniin aja, telan aja lah gitu. Gak usah
teriak kemana-mana dulu, takutnya nanti jadi berita yang nggak enak, kena di kita juga gitu kan. Terus kata SPV-ku, tapi ini aneh Ras, ini nggak pernah landingan di luar jam segini, karena emang timeline kita tuh udah habis Kak. Udah nggak ada sama sekali apa-apa gitu. Coba yuk kita lihat di belakang, ada nggak kayak parkir atau apa. Oke lah, kita ke belakang. Itu emang udah nggak ada Kak, karena selepas dia nurunin penumpang, maskapai itu nggak lama parkir. Setelah bagasi reload dengan benar ya, diaturin ke penumpang, itu maskapai itu kayak mau parkir. Ya aku pikir kan kayak parkir gitu kan Kak. Si pesawatnya ya? Iya, si pesawat yang ngangkut nurunin yang tadi itu. Karena di terminal aku itu memang ada banyak bangkai pesawat Kak. Banyak banget yang nggak kepake gitu kan, karena tutup gitu, operasionalnya ditutup. Nah nggak lama setelah kami ke belakang, nggak dong, itu saya, SPV saya sama ada satu lagi lah teman saya juga, itu kita ngecek bangkai-bangkai pesawat itu Kak, nggak ada dong pesawat yang tadi. Parkir di mana? Kita sampai Bobo Center dong Kak. Parkir di mana sih tuh gitu Mas? Kan kalau kita ke sana terminal udah beda, kalau kita ke sana terminal juga udah beda, ya kan? Kalau aku posisinya ada di tengah-tengah gitu kan, terminalnya kalau ke sana beda, ke sana beda. Aku bilang parkir di mana gitu kan? Itu wangi bunga tuh Kak. Temenku bilang, udah yuk, jangan lama-lama, ada bangkai pesawat yang itu doang. Temenku bilang, udah tungguin aja dulu, kali aja dia lagi parkir. Kita harus tahu pilot itu siapa gitu kan. Yang lucunya lagi, pilot itu udah turun, pesawat itu siapa yang bawa Kak? Iya kan tadi udah turun ya. Nah, aneh kan? Itu pilot udah turun, krunya juga udah turun, semuanya udah dorong-dorong bagasinya, koper-kopernya itu yang bawa pesawat itu siapa Kak? Oke, aku bilang, ya udah. Chief bilang, nelpon lah ke SPV-ku, Aras mana gitu? Ya, kenapa Chief gitu kan? Aduh, kuat nggak? Katanya gitu. Kuat, Devina itu urus. Tanya kenapa? Oke lah, aku tanya, aku samperin dia ke ruang itu. Dev, maaf ya, kok kamu jadi sering seperti ini di sini? Karena bukan 1 momen 2 momen doang kamu begini. Setiap malam juga kadang kamu suka nangis sendiri, apa sendiri gitu kan. Kalau memang kamu nggak nyaman di posisi terminal ini, aku mungkin bisa change kamu ke tempat sebelumnya. Tapi kalau kamu seperti ini terus di sini, ya jadi otomatis kita kekurangan ini dong, tim, kekurangan bantuan buat bantu-bantu di lapangan gitu kan. Terus dia bilang, Kak, nggak apa-apa, nggak tahu Kak, aku semenjak di sini makin aneh. Boleh cerita nggak, Dev? Aku bilang gitu. Soalnya bukan kamu doang yang aku dengerin kamu itu, bukan aku buat sendiri. Aku juga otomatis tanya Chief. Mungkin besok kamu pagi ditanya sama Chief. Aku lihat jam Kak. Jam 3:45 deh kalau nggak salah ya. Kak, tahu nggak tadi kenapa? Ih, orang itu jelek-jelek banget Kak. Jelek apanya? Aku bilang. Kak, tahu nggak? Emang kakak nggak berasa kayak bukan ngelayanin manusia? Emang ngelayanin siapa? Hah? Emang kenapa? Gitu kan? Iya, kakak tahu nggak? Tadi tatapannya bener-bener gak enak. Aku kan ngambil bagasi ya. Terus tangan aku dipegang nih Kak sama penumpang. Pas aku mau cek ini buat ngambil bagasinya. Pas aku mau checklist, kakak tahu nggak? Itu matanya turun Kak. Matanya turun. Terus dia kayak langsung begini ke aku. Terus aku nggak sadar, kayak kontak batin aja langsung kayak jatuh gitu. Terus aku kayak ngerasa jatuh Kak dari ketinggian. Terus tiba-tiba kayak langsung gelap, isinya air semua. Tapi kamu masih sadar. Sadar. Nah, mulai nih datang. Ya sudah, aku bilang, udah bisa kerja belum? Karena jam kita masih panjang sampai jam 7. Dan pasti besok Chief tanya. Bisa, kata dia gitu. Bisa, tapi boleh nggak kasih aku 20 menit lagi? Aku masih pusing karena rasa iba ya aku. Oh ya udah, tapi jangan kelamaan ya. Aku bilang kayak gitu. Nggak enak, sama belum istirahat. Iya, jangan bengong. Iya, aku tutup pintu. Pas keluar, Kak, aku ketemu orang yang pertama kali aku lihat pas di landasan waktu itu pas ada peti. Ibu-ibu berkerudung hitam lagi, itu berdiri di tengah-tengah yang mau pintu masuk ke landasan Kak. Oke. Berdiri begitu. Dia sempat
Terus langsung begini lagi kan. Aku bilang, tolong kalau memang itu bukan orang jangan ganggu. Aku bilang gitu kan, aku pengen lewat karena aku harus melintasin dia. Melintasi dia Kak. Iya, karena aku harus melintasi dia buat balik lagi ke ruangan aku. Terus gak lama itu geser kaki, ada gimana sih kan kalau kita jalan kan srek-srek pastilah kan, nama kita pakai sepatu itu kan pantofel kan, pasti bunyi lah. Kok kayak ada, Kakak tahu nggak sih kayak suara skateboard yang lagi jalan kayak gitu, sama troli-troli di inilah swalayan yang udah rusak gitu, ngik-ngik gitu. Ih, apaan tuh? Pas aku lihat, Kakak, aku lihat itu tuh troli muter kenceng banget, kayak kena angin. Itu muter di mana? Di arah yang perempuan itu berdiri. Itu muter Kak, muter tuh troli. Muter, nggak lama itu perempuan yang kerudung tadi itu bisa nembus tembok. Gila, itu aku lari, aku bilang. Terus aduh gila nih, gue bisa mati berdiri nih kelamaan di sini gitu kan. Aduh gue nggak kuat nih, gue harus gimana gitu kan. Datanglah tuh temen aku. Ngapain sih? Apa bang? Kenapa lo? Apa-apa, it's okay gue. Terus gue tahu nih, lu dari sana kan, kayak gitu. Emang lu nggak tahu lorong apaan itu? Apa lorong apa gitu kan? Lorong ketemu orang-orang begitu Ras, katanya gitu. Maksudnya ya lorong 1000 pintu. Bercanda aja lo bang. Iya, lo tahu si anak porter pernah nemuin kepala jatuh di bawah. Pernah melihat kaki sebelah doang jalan. Ini terminal atau apa sih, aku bilang gitu kan. Ya udah santai aja kata dia. Udah yuk masuk, udah aman, percaya sama gue, aman kata dia gitu. Oke lah tuh, datanglah. Kau keep ceritanya, SPV ku ngomong, kau keep ceritanya besok pagi aja sama Chief. Ya, bilang. Duduklah tuh Kak. Lama ada orang mau pick up bagasi, katanya lost and found. Kita duduk di dalam ruanganku, ya kan. Itu kan ada setiap terminal kan ada kan posko kayak buat lost and found gitu kan, buat kayak announcement ada keluarga yang ketinggalan atau mau dijemput gitu kan gitu. Kok nggak ada landingan lagi? Pas aku lihat jam 4 kalau nggak salah tuh Kak, jam 4. Terus nggak ada landingan, tiba-tiba ini ada yang orang mau ngambil bagasi Kak. Bingung dong aku. Malam Pak, itu dia nyapa kita loh, mau ambil landingan, mau ambil bagasi apa ya Pak? Bagasi saya. Oh nggak ada landingan Pak malam ini. Coba cek, tapi mukanya pucet Kak. Itu semuanya serba pakaian zaman dulu. Gimana sih, udah nggak sekarang lah. Aduh, ambil bagasi. Temanku ngomong, kak dia mau ambil bagasi. Sontak aku kaget dong. Bagasi? Nggak ada landingan. Aku bilang gitu kan. Namanya aku lagi ngantuk banget, nggak ada landingan. Enggak Kak, itu di depan ada yang mau ambil bagasi. Juniorku kan ngomong gitu. Ada yang mau ambil bagasi Kak? Nggak ada. Ada kakak, kata dia. SPV ku bangun dong. Udah gue aja yang bangun, kata dia gitu. Samperin lah. Malam Pak, ambil bagasi. Aku dengar emang ada suara. Iya Mas, ambil bagasi. Cari aja. Gimana kita mau nyari Pak, gitu kan? Soalnya kita harus buka berangkas kita nih, bagasi Bapak yang mana? Sempet ngegas tuh, emang aku dengar. Terus nggak lama keluarlah aku kan, penasaran. Aku takut kepancing nih dia kan, dia emosional orangnya. Pas aku ke depan, itu orang bapak-bapak itu aku yang ngelayanin Kak. Waktu pas aku ngasihin bagasinya, pas waktu landingan pesawat itu datang. Pesawat yang gaib itu datang? Pesawat gaib itu datang, aku yang kasihin bagasinya. Aku yang ambilin buat taruh di troli. Aku nggak lupa. Orang kalau pernah ketemu orang kan pasti tahu ya Kak. Iya kan? Pak mau ambil bagasi. Lah kan Bapak tadi saya yang handle. Bagasinya hilang di mana Pak? Saya belum ambil. Saya mau ambil bagasi saya. Saya tarik lah saya. Bang, gue nggak salah lihat, ini gue udah ngasih bagasinya. Nggak ada bang, nggak ada. Dia bilang, cepet, lama banget gitu. Datang lagi lah Kak orang mau ngambil bagasi lagi. Malam, mau ambil bagasi. Itu
Ada beberapa orang Kak mau ambil bagasi. Itu benar kita bingung karena hari itu benar-benar nggak ada landingan sama sekali. Kita sampai bongkar semuanya kecuali itu yang koper punya orang-orang haji ya, umroh yang ada di situ yang mau kita kirim ke terminal sebelah. Aku langsung, Bang, nggak ada. Coba cari, nggak ada. Kita bongkar semuanya, nggak ada. Pas kita ke depan, Bapak, Pak, nggak ada orang. Kosong. Dari ujung kedatangan sampai ruangan kami tuh lorong. Bener-bener nggak ada orang datang lagi. Pak, gitu. Datang lagi lah, Kak. Malam. Ada lagi. Oke. Ada lagi. Nah, temenku datanglah tuh habis beli makan. Dan ini kalau kata teman-temanku yang sebelumnya di terminal lain gitu kan, terus chip aku karena dia orang Tangerang asli ya Kak, orang suku-suku kayak Baduy gitu kan, dia bisa nih Kak kayak melihat ada apa gitu kan. Hai malam, kata dia gitu. Malam Bang, mana nih? Makan dulu lah, makan gitu kan. Iya, ngomong lah tuh, makan dulu, makan. Kenapa muka pada tegang begitu? Katanya gitu. Nggak apa-apa. Oh, ya udah, katanya gitu. Santai aja orang itu, kata dia gitu. Dia ketawa tuh. Aduh, ya udah. Ambil bagasi yang mana ya Pak? Udah nggak ada. Dia bilang ada koper Kak. Tiba-tiba ada koper di dalam, di sela pintu. Itu padahal aku habis beberes sama temen, nggak ada satupun situ. Kardus bekas-bekas kayak minuman-minuman yang oleh-oleh haji tuh udah aku geser kan. Benar-benar nggak ada. Gila. Koper siapa ya? Oke, bawalah. Itu ngeres banget Kak. Ya kan, kita pegang lah ininya. Luggage-nya dia tuh. Isinya tuh pasir semua gitu kan, kayak ini orang dari mana sih? Sampai temanku gitu kan. Ini orang dari mana sih? Terus datanglah temanku. Asik nih. Borongan bagasi terus ya dicari. Landingan nggak ada, bagasi handphone mulu. Hilang mulu nih bagasi. Temanku nyeletuk gitu. Ini orang kok ngomongnya begini, aku bilang gitu kan. Padahal aku nggak pernah ganggu dia loh gitu kan. Grup aku juga nggak pernah ganggu dia. Terus, nah pas aku dorong kopernya itu nggak ada Kak. Orangnya. Kopernya masih ada. Itu aku pegang SPV ku, temenku. Devina lari dari kamar mandi. Kak, tadi ada ibu-ibu nyari bagasi hitam Kak. Hitam, corak coklat. Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Iya. Kenapa sih pada ngeliatin aku? Katanya gitu kan. Iya, orang tadi ketemu sama aku di bagasi kalau di toilet kata dia. Kalau ada bagasi lost handphone, corak coklat, hitam, itu punya saya. Tolong simpenin dulu kata dia. Oke. Menurut lo ya? Iya, tapi yang datang ke gue laki-laki, bukan perempuan. Oh, enggak Kak, perempuan, laki-laki. Ini bagasinya, lo ngeliat CCTV? Aku udah kesel sama dia. Karena tuh di malam itu dia banyak banget, ini loh Kak, banyak banget jatuh, banyak banget. Kita nggak bisa salin dia juga sih, kayak maksudnya kesel gitu kan, kayak aduh lo sakit mulu gitu kan, ditaruh sini sakit mulu gitu. Ya nggak bisa nyalain dia juga sih, kayak udah deh, lo mendingan sholat kayak ngapain kayak, kata temenku tuh. Lo jangan bikin kita takut. Ngapain sih lo ngulang-ngulang cerita kayak gitu? Enggak. Ya udahlah, coba gue kamar mandi. Aku kamar mandi. Ada satu pramugari yang ngobrol sama aku Kak. Ya, itu duduk. Ini kan toilet ada tempat duduk kayak gini kan Kak, ya kan? Dia pakai shawl kayak kerudungan gitu, cuman begini. Dia. Malam. Kakak. Iya. Ke toilet, Mbak. Iya nih ke toilet sekalian mau cuci muka, aku bilang. Karena udah mau pagi, aku cuci muka lah, hapus make up segala macam gitu kan, buat touch up lagi Kak sebelum pagi. Ketemu sama lebih intens penumpang dan atasan-atasanku gitu kan. Terus, iya nih mau cuci muka dulu, abis itu coba-coba mencari sarapan gitu. Karena udah mulai pagi. Kan Pujasera belum buka. Kok dia tahu Pujasera belum buka? Kok kakak tahu Pujasera belum buka? Iya, Pujasera kan bukanya nanti. Yang di dalam kan? Aku mikir dong, kok lo tahu gitu kan, sampai kantin yang kita punya itu Pujaseranya bukannya jam segitu gitu, ya kan? Terus
Dia bilang, ya udah dilanjut aja. Oke, aku hapus make up lah. Aku kan penasaran ya kak, lu landing dari mana sih? Nah pas aku gini, aku sempat masih ngobrol, kakak umur berapa? Aku kan baru lulus ya waktu itu. Aku baru lulus kak. Oh lulus kapan? Gitu kan. Tapi datar banget, lulus kapan? Baru lulus tahun-tahun 2011 kemarin gitu kan. Oh bagus ya, udah bisa kerja, masuk ke maskapai. Alhamdulillah, aku bilang. Itu juga di luar prediksi aku juga tadi nggak mau seperti ini gitu kan, mau hotel dulu gitu kan, nggak taunya keterima di maskapai. Ini ngobrol tuh, ras temenku tuh udah ketok, makan yuk, makan. Berisik temennya, sempet nyaut. Berisik temennya, orang lagi ngobrol gitu. Pernah nonton kecelakaan maskapai? Tiba-tiba langsung ngomong gitu. Kecelakaan maskapai, aku bilang. Kalau nonton sih pak, nonton ya kak. Itu waktu itu aku masih sekolah, aku bilang. Aku asal nyebut aja gitu loh. Ah, kenapa kak gitu kan? Terus banyak yang meninggal. Ya lumayan tuh kak, lebih dari 100 deh. Lebih dari 100 kalau yang aku lihat di berita itu gitu kan. Sampai sekarang nggak ketemu kan? Iya, salah satunya saya. Itu aku cuman berdua, terus dia bilang salah satunya saya. Dari yang tadinya saya basuh muka, sampai kaget kan. Gak usah takut, kata dia gitu. Saya gak akan ganggu. Saya kesini cuman mau mampir. Datanglah temenku. Lama banget sih itu kan. Lu ngobrol sama siapa sih di dalam? Gak ada orang gua. Suara. Terus aku lihat udah gak ada. Aku diem. Tapi aku nemuin satu ID cardnya dia kan. Aku buka dong. Aku masuk bilik kamar mandi. Aku kunci kan. Aku penasaran. Kakak itu ID card punya maskapai yang udah dinonaktifkan. ID card itu. Dan pas aku lihat itu, saking aku penasaran, aku googling dong, ya kan. Dan itu salah satu korbannya. Salah satu korban, terus aku langsung aku keep dong ID cardnya di saku celana ya kan. Aku keep. Nah aku keep, temenku bilang lama banget sih gitu kan. Ayo udah yuk, tuh sabun lu masih ada di muka gitu kan. Oh iya aku lap. Apaan sih lu? Gak apa-apa, ayo makan, tar dulu, aku bilang kayak gitu. SPV ku ngomong, kenapa Ras? Gak apa-apa, aku bilang gitu. Chief telepon tuh, nanyain, ntar pagi lu jangan pulang dulu. Iya. Ini apaan Ras? Oh ID card gue. ID card lu? Lah itu, enggak bang, yang ini udah rusak, udah gak aktif. Saya besok mau balikin ke pusat. Saya tuker yang baru nih. Ah, bohong banget, foto pacar lu kali. Bukan, aku bilang gitu kan. Masih bercanda. Udah tuh, aku simpen tuh kak. Di dalam, kayak emang ada tempat kan buat close handphone. Aku bilang, aku taruh sini deh. Siapa tahu besok dia datang lagi atau gimana gitu kan. Aku taruh tuh kak. Datang perempuan. Cakep banget kak. Cakep banget. Aku lihat, aku seorang perempuan tapi aku ngeliat dia, cakep banget nih perempuan. Gitu kan. Itu tadi di landingan itu gak ada. Orang-orang itu yang lewat ketemu aku gak ada. Malam. Mau ambil bagasi. Dia bilang, kok bagasi lagi sih? Capek banget gitu kan, kayak aduh kak, maaf kakak dari penerbangan apa? Salah terminal gak? Ini terminal domestik tapi udah habis. Enggak, saya di sini tadi turunnya. Mau ambil bagasi. Datanglah kakek-kakek lagi tuh, kakak. Ya kan, datang. Saya mau ambil kain putih saya di dalam kantung plastik. Buat saya, keluarga disempurnakan. Karena saya hilang. Ngobrol situ. Oh, baik Pak. Saya cari dulu ya untuk bagasinya. Siapa tahu aja ada di dalam. Karena kita kan per terminal ya Pak. Takutnya Bapak salah tempat terminal gitu kan. Karena kita ada beberapa terminal juga gitu. Jawablah. Saya tunggu. Baik Pak. SPV ku keluar.
Ih, siapa dia? Siapa dia? Orang nyari bagasi. Lu cari tuh bagasi. Aku bilang gitu kan. Bagasi mulu? Gak ada, Dek. Jadi bang, gue capek banget sumpah nyari bagasi gak ketemu. Oh, gue sampai ketiban-tiban koper. Saya bilang kayak gitu kan. Karena itu ada koper-koper bekas pramugari yang udah gak layak kan. Disimpan di gudang itu gitu kan. Jadi kita kan kalau cari itu harus pelan-pelan, saya sampai ketiban-ketibanan koper kan. Lalu kan gede bang, angkat deh, enggak gendong gue buat cari tuh kain di mana sih? Cari kak, pakai senter satu-satu, cari kan berdasarkan nomor los handphonenya. Terus, ya lo kak itu kalau kita lihat kan kalau surat itu yang buat bagasi ada angka Romawi kak. Aku ngeh dong, ih kok tahun 2007? Pegang itunya 2007 itu angka Romawi itu tahu kertas itu berlaku invalid itu kapan aku tahu gitu kan. Kita kan tahu gitu. Ih 2007 jadi bagasi di mana? Gue juga belum di sini gitu kan. Ya aku belum ngeh kalau itu tuh salah satu yang kena juga gitu kan. Duh bang, coba deh lu aja. 2000 berapa sih? 2007. Aduh, awak belum di sini, Dek. Dengan logatnya. Carilah, bantu aku bilang. Iya, sabar, kata dia gitu. Cari. Dapatlah kantong tuh. Ada. Keselip di waktu itu keselip sama kardus Aqua, tapi bukan Aqua ya, mereknya kayak kardus oleh-oleh apa gitu, aku lupa. Ada. Ini apa? Aku buka. Kain putih, Bang. Aku buka. Bang, ini kafan loh. Aku bilang. Hah? Kafan, Dek? Gitu kan. Kafan? Apa tuh? Itu kalau kami, Islam itu pakai ini kalau meninggal gitu kan. Kalau abang kan dengan jas, aku dengan ini. Oh, yang begini, yang pocong itu ya, Dek? Iya. Coba aku lihat. Dek, kok ini ada pasirnya? Kata dia gitu. Dibukalah tuh Kak sama dia. Bener dong Kak, itu diginiin tuh. Kakak itu banyak banget. Dan pasir, dan aku ngeliat langsung. Kayak serpihan bener-bener pasir. Gak wajar sih Dek, gitu. Ya udah kasihin aja lah Bang. Kasihin. Ada satu lagi kan dia cari koper Kak. Katanya itu warna merah. Yang cantik itu? Iya, yang cantik. Warna merah kopernya. Tadi dulu Bang, satu lagi gue belum ketemu merah. Gak ada, semuanya hitam. Argumen lah kami. Dia sebut merah, tadi aku tak bolot Bang gitu kan. Gak bolot, gak budek lah aku gitu. Tak ada. Bang, ayolah bantu cari. Naik tuh Kak. Aku sampai pakai bangku, aku tumpuk tuh kan. Pakai jongkok lagi. Bang, kalau aku kenapa-napa kau bawa ke dukun patah ya Bang. Aku bilang, males banget. Chief nelpon. Kenapa ya Bang Chief nelpon nih? Bentar Chief, bentar lagi cari bagasi. Udah gak usah dicari bagasinya. Bagasi warna merah kan? Iya. Karena Chief ngontek kan, kok ini pada kemana? Di chat di BBM itu gak ada yang bales. Maksudnya pada kemana gitu kan? Besok ada, paginya tuh ada ron apa aja gitu kan? Timeline-nya apa aja, ada apa gitu kan? Biasa kan aku harus kirim laporan kan, setoran laporan. Itu gak ada, kayak lost handphone berapa apa. Gak ada, pada kemana sih? Tidur. Itu bahasa Chief udah kasar banget kan? Balik mana sih? Goblok lah, tolol lah kayaknya. Ini kan orang seberang ya, jadi logatnya begitu kan kalau marah. Terus udahlah tuh. Set, kita cari tuh. Gak ada. Halo, aku bilang. Laras, ngapain kamu angkat telepon lama kali? Kamu ngapain gitu kan? Kamu mesum di dalam sama SPV-mu. Aku sampai dituduh seperti itu kan kayak. Duh Chief, ngapain saya begitu di sini kayak gak di tempat lain aja? Tuh apartemen saya juga kosong sampai saya gituin, Kak. Jawablah dia. Udah, carilah. Kerjaanmu sendiri-sendiri, nggak usah ngurusin bagasi merah kan? Kalian lagi cari bagasi merah kan? Udah, nggak usah kamu cari lagi tuh bagasi, nggak akan ada, nggak akan pernah ada itu bagasi, nggak akan ada. Udah, mungkin orangnya juga udah keluar gitu kan? Nggak mungkin. Ajan lah tuh, ya kan? Udah mulai kayak belum ajan sih kayak asola, suara gitu-gitulah. Udah, sekarang kirim timeline yang buat ron pagi gitu kan. Iya sabar. Nggak pakai kata sabar. Kalian orang tuh cari itu percuma. Nggak ada itu bagasi merah. Nggak ada kain-kain itu, nggak ada. Ada, Chief. Itu banyak yang cari. Semalaman ini banyak yang nyari bagasi. Nggak ada. Aku sudah bilang, aku sudah hafal itu terminal. Nggak ada. Kalau kamu Muslim, kamu ambil wudhu, sholat. Chiefku ngomong begitu. Coba, kali dari situ kamu mungkin hilang tuh halusinasinya gitu kan.
bawa tuh. Aku bawa yang kotak kecil gitu. Pas aku katasin gini, masih ada. Itu isinya kafan sama yang pasir itu, sama ada foto kayak bingkai gitu loh. Tapi bukan bingkai ya Kak. Kayak ditaruh di tempat pas foto gitu kan, zaman dulu ada tuh yang ditaruh di gitu kan. Itu foto kayak pramugari sama pasangannya. Dan aku sempet tahu. Nah, dan sempet mungkin ibu itu pernah masuk berita di sini. Oke. Itu foto tuh di sini ya kan. Terus aku bilang kayak, loh, ini orang kayak nggak asing gue lihat deh. Siapa ya? Tapi pernah lihat di mana gitu kan? Ah, udahlah, lekasin lah tuh. Bang, panggil bang, suruh ngisi form dulu di sini kalau mau ambil bagasi gitu kan. Datanglah temanku yang orang Baduy tadi. Lajar gila kau. Aku digituin Kak. Lajar gila kau. Semakin ngaco makin kesini. Udah deh. Lu bakal, aduh susah Ras jelasinnya. Apaan sih? Lu datang-datang kayak orang gila ngoceh sendiri. Gak akan, bukan. Aduh, nanti deh kalau udah ada waktunya kita ngobrol, kata dia gitu. Gak ada, udah. Bang, bagasi yang di sini mana? Aku bilang, yang tadi udah siap. Masa gak ada Kak? Satu pun. Hilang gitu aja. Hilang, gitu aja. Aku ngomong, bang bagasi ini mana? Gak ada satu pun. Temenku ngomong, dimasukin kali di sono, dia kan iseng orangnya, katanya gitu. Lo masukin ya? Apaan sih, orang gue baru datang disalahin, katanya gitu. Gue gak tahu bagasi apaan. Udahlah, temenku ngomong, oh gitu, katanya gitu. Oh gitu. Udah kan Ras, rasain lo part gue. Part apa? Part, katanya gitu, part nyari bagasi. Ah, gak nyambung. Udah, aku depan. Ras, gak akan ada orangnya di depan. Lo mau layanin orang serupa apapun, mau putih, mau cakep, mau kakek-kakek, nenek-nenek, baik sekalipun, yang lo temuin itu bukan manusia, Ras. Dia bilang, aku ngomong, maksudnya bang? Udah gak usah kebanyakan maksud. Besok kita cerita ya. Pagi tunggu Cip datang dulu. Oke? Aku bilang, deal? Deal. Deal lah tuh. Pagi. Nungguin Cip, kok Cip gak datang-datang? Bang jangan pulang dulu. Iya nanti gue tungguin gitu. Bang jangan pulang dulu. Iya gue di sini duduk. Terus SPP ngomong, Ras kok gue abis semalam itu gue dari ujung kaki sampai ujung kepala. Gila ya Ras, kaki gue kayak semutan. Emang beda loh Kak, itu kayak tangan aku juga jadi kebas gitu. Enak banget gitu kan. Ya Chief datang lah gak lama. Kalian pada gak pada bisa diandelin. Dia bilang marah-marah lah. Pentingin bagasi merah. Lah kan kita gak tahu Kak. Salah gitu kan, aku ngomong kan, gue nggak tahu masalah bagasi merah, ada orang datang ya gue cariin dong. Iya. Gitu kan, duduk, bentak-bentak lah tuh, bangku digeser sama dia. Jadi gini Ras, gue langsung buka, katanya gitu. Kenapa? Dengerin ya. Jadi tahun 2007 itu ada salah satu maskapai hilang kontak. Mungkin lo juga di rumah nonton berita. Kan aku tahu ya memang itu maskapai itu jatuh di Januari. Cuman, ya maskapai itu jatuh tepatnya di Januari setelah malam tahun baru. Ya kan, itu dia musibah. Nggak ada satupun yang selamat sih. Aku dengar cerita itu. Itu orang yang lo temuin dalam malam kemarin dan malam tadi setiap ngambil bagasi itu bukan orang. Dan setiap tanggal dan waktu tepatnya di mana itu jatuh, lo dan yang lainnya bakal merasakan itu. Serius? Chief jawab, Ras, sebenarnya aku mau ngomong cerita masalah lebih dalam lagi. Kamu tahu alasanku kenapa aku gak izinin siapapun untuk bengong, untuk bicara sembarangan gitulah, kasar. Karena terminal ini punya cerita sendiri, dia bilang. Bahkan kalau kamu mungkin, katanya, sama yang di depan kenal lah. Kita kan dulu ada taksi-taksi kayak gelap gitu kan, yang penumpang tanpa argo gitu kan. Orang-orang porter liar, kayak kamu bisa tanya ceritanya.
dari mereka. Gimana terminal ini? Bahkan mungkin kamu sebelum kamu pindah sini, teman-temanmu di semuanya juga pasti ngomong, gimana di sini? Gimana? Kamu dengar kan? Ya dengar gitu kan. Udah Ras, sekarang kan tanggal segini, tahun segini, bulan segini. Tahunnya emang udah beda, tapi tanggal dan waktunya ini valid. Nggak usah divalidasi lagi, Ras, ini udah valid. Bukan lo doang yang ngerasain, kata temenku. Aku didorong, bukan lo doang yang merasakan. Sebelum chief, dulu yang masih ngejabat sebagai chief di sini, bisa ngelihat pesawat terbang tanpa pilot. Seperti sama yang lo lihat kemarin. Bagasi merah, bagasi dengan pasir, air, minum, butek, amis, kayak gitu. Itu sama, lu nemuin air di dalam botol kayak merek apalah gitu, aku nggak tahu. Itu yang lo lihat bukan air minum, itu air laut. Tahu? Kayak gitu. Udah, sampai sini paham. Makanya kenapa gue bilang Devina pindahin cepet. Karena lo nggak bisa lama-lamain dia di sini, bakalan ribet. Percaya nggak Kak? Itu kita pagi lagi ngobrol gitu, kan Chief punya channel ya dia, denger semua terminal ya. Ada suara kayak gemuruh black box pesawat jatuh Kak. Itu pagi loh. Geser gitu kan, kayak maksudnya minta jalur pengamanan yang landasannya mungkin bisa diinin sama pilot dalam keadaan darurat. Kok radio berubah ya? Pagi-pagi loh ini, gitu kan. Sampai Chief ngomong, masih pagi, udah ganggu kami, gitu kan. Chief ngomong, karena dia tahu semuanya di situ gitu. Udah dimatiin sama dia. Udah, gak usah takut, pulang. Besok kerja lagi. Chief, aku boleh ngomong nggak di depan temanku? Ngomong apa? Semalam? Nggak malam sih, masih pagi dini hari lah, aku bilang. Ya, aku ngobrol sama salah satu kru maskapai sih. Orang itu aku lihat pas saat landing itu. Dia duduk di kamar mandi, aku lagi basuh muka. Kan aku ceritain sama tuh Kak, yang aku lihat. Aku nemuin satu ID card. Pas aku lihat, maskapai. Aku searching. Maskapai itu sudah tidak beroperasi sampai dengan sekarang atau saat ini karena kecelakaan waktu itu di tahun 2007. Dan aku cek historicalnya, itu dia salah satu korban yang ada di dalam pesawat itu. Mana? Boleh lihat? Jangan-jangan itu, Chief. SPV ngomong, yang kau pegang itu, iya, ada di mana? Dalam. Boleh buka? Sebentar ya, aku ambil. Ambillah aku. Nggak ada. ID cardnya hilang. ID cardnya nggak ada. Tapi sempat aku foto. Di handphone waktu itu. Dulu kan masih BlackBerry ya, jadi belum sebagus kayak sekarang gitu kan. Foto. Aku kasih tahu lah ceritanya ke chief aku, ke senior aku gitu kan. Kakak itu layar putih doang. Blank. Oh, nggak ada. Nggak ada gambarnya. Apa sih lo? Ini mah kertas HVS yang lo foto. Aku belajar gila nih anak kecil gitu kan. Gak waras lo besok ke rumah sakit sumber waras lo ya. Digituin kan. Bang, masa gue moto layar putih doang ngapain gitu kan? Lo lihat timelinenya tuh. Lo lihat tuh. Bener. Itu jam segitu yang aku bilang. Terus dia bilang, ya udah sih Chief, itu yang itu biasa, katanya gitu. Dia mau pamer, katanya gitu. Terus aku bilang lah, yang mana? Rambutnya segini kan? Hah? Iya kan? Duduknya begini kan? Temanku. Iya. Terus gimana lagi? Ya abang gimana liatnya? Begini kan? Iya. Ya udah, gak usah divalidasi Ras. Itu orangnya, salah satu korbannya. Oke lah. Karena malam itu pagi itu udah capek banget kan, udah gak apa-apa gitu kan. Nanti paling kita kumpul lagi, doa bareng-bareng gitu. Emang sudah sempat ngucap tuh Kak. Nah sempat ngucap pas malam, kita kan pulang pagi nih, tidurlah tuh kami. Malamnya masih ketemu lagi kan jam 11 itu, shift malam lagi. Temenku mainin pulpen dong. Masa pulpen lagi digoyangin tuh kayak serut gitu Kak. Tiba-tiba kayak dinarik gitu kan. Weh, gangguin aja gitu. Apaan sih masih sore kataku gitu kan.
gak apa-apa Ras gitu kan. Gua ngomong sendiri aja buat semangatin diri. Davina gak masuk ya? Davina udah gak masuk. Kakak, aku izin gak masuk. Aku tadi udah bilang sama SPV gitu kan. Kalau aku gak bisa masuk, aku juga udah bilang sama Chief, aku sakit Kak gitu. Oke, cepet sembuh ya. Sama-sama. Rekanku yang lainnya juga bilang, Ras, gue sakit gak masuk. Itu dalam semalaman itu 3 orang Kak, temenku gak masuk. Kenapa? Aku pikir ya karena cuaca dong Kak, karena kan hujannya, memang waktu itu intensnya hujan gitu kan. Sakit gitu. Nah, masuklah mereka. Ada tuh temanku kayak, kok katanya sakit masuk gitu kan. Gak apa-apa, gue paksa, katanya gitu. Oh, jangan, kalau gak kuat gitu. Mendingan pulang aja. Gak apa-apa Kak, gue masih kuat. Kenapa ya leher gue kenceng banget nih? Lo udah berobat? Kolesterol kali, kata temenku. SPV ku bilang, minum obat ini nih punya gue gitu kan, kayak dikasih lah vitamin segala macem tuh. Enggak juga tuh, ya kan. Nah, mulai tuh aku juga mulai udah gak enak body gitu kan. SPV ku juga bilang, Ras, kok kayaknya kita sakit semua ya, terus yang jaga siapa nih gitu kan. Udah kosongin aja kataku gitu kan. Ya abis itu lo tinggal nama. Ya jangan gitulah, masih sempet bercanda. Nah, temenku kok panjang sakitnya nih. Davina sampai 5 hari, temenku 3 hari. Terus SPV ku juga udah mulai tumbang nih, 2 hari gak masuk, ya kan. Nah, temenku lagi gak masuk. Wah, tinggal aku berdua tuh, Kak. Yang kuat. Iya, terus aku cari cadangan lah. Aku bilang, Chief ini pada sakit gitu kan. Temenku dirawat, tapi bilangnya cuman itu doang loh Kak, apa kayak lambung. Dia udah berobat kemana-mana juga. Sampai akhirnya dirawat itu, dia bilang katanya cuma sakit lambung kan. Oh, aku pikir ya mungkin kamu telat makan gitu kan. Sampai Davina aku tengokin ke rumahnya. Maaf ya, kata papinya dia, maaf ya anak saya itu memang begini. Iya Pak, saya udah dengar ceritanya. Pas Davina itu kan sebelumnya bukan regu aku Kak. Jadi dia regu pinjaman gitu kan. Davina emang udah diceritain memang sering seperti itu gitu kan. Ya habis gimana ya Pak, saya juga butuh tenaganya, saya butuh, ya dia kan masih kerja sama kami juga, staff bareng-bareng sama kan kayak aku juga di sini. Juga aku nggak bisa kasih dia waktu lama-lama buat rehat gitu kan, kasihan yang lain juga. Aku juga kurang orang, jadi aku harus, SPV kan juga sakit. Bilanglah dia, gak apa-apa Kak, besok aku masuk aja. Tapi dia nggak cerita kalau dia tuh udah berobat ke orang yang bisa juga. Pas aku dari rumah Davina sore, jam 5 mau maghrib, temenku yang orang itu nelpon ya kan. Ras, kamu di mana? Di apartemen Bang. Aku kesana ya. Udah boleh lah. Dulu tinggal stay di apartemen kan Kak. Terus aku bilang, gimana nih? Ya udah deh, boleh. Boleh nggak ke lobby aja deh, lobby. Iyalah kan bukan muhrim, aku bilangin takut ada omongan yang gak enak lah. Ya udahlah, terus kosan apa? Kosannya si ini aja yuk, Imelda. Boleh tuh, boleh. Aku bilang, nanti aku ke kosan Imelda. Imelda itu reguku. Kamu udah pulang dari rumah Davina? Udah. Sakit dia bukan sakit wajar tuh, katanya gitu. Ini aku udah bawain air gitu dari orang sana gitu. Ya udah, nantilah. Aku bilang, aku kasihin, kalau nggak besok anaknya kata mau masuk. Oh besok mau masuk dia, iya. Pulanglah. Aku bilang, yaudah Bang, kita ketemuan aja. Melda. Mel, di kosan. Kosan Kak, kenapa? Nanti aku kesana ya. Kesana? Kesana mana Kak? Kosanmu? SPV baru di sini Kak. SPV? Apa sih, orang SPV aja dirawat Kak. Katanya ada SPV datang nengokin dia ke kosannya dia. Itu kan kosan perempuan ya Kak. Jadi cuman boleh di bawah dong, ya kan? Iya, SPV datang. Dia aja nggak bisa megang HP. Yang megang HP itu adiknya. Aku komunikasi itu tadi telepon, terus dia kirim foto ke aku lagi dirawat. Enggak Kak, SPV datang sini nengokin aku. Nggak ada, aku bilang dia sakit. Udah Kak, terserah. Udah Kakak kamu sini kesini aja. Oke lah tuh Kak, kesana lah. Ya udah nanti aku sana. Udah tuh kesana. Maghrib lah jam, karena kosan sama apartemen gak terlalu jauh. Aku bilang, Mel, kok makin kesini makin aneh ya? Gue juga sebenarnya udah gak enak badan, cuman karena gak ada orang gue masih tahan. Iya, aku udah berobat kesana kesini, gak ada. Terus terakhir aku dikasih tahu orang kosan, encim kosan gitu kan. Apa si encim bilang apa? Aku suruh ke orang pinter. Ngapain? Ya suruh cari Pak Ustadz kayak gitu. Aku sakitnya gak wajar Kakak, katanya. Oh, yaudah deh. Nanti ini aja, berobat aja kalau emang sembuhnya gitu. Itu udah 6 orang kan udah mulai tumbang tuh Kak.
Aku harus cari bala bantuan di mana lagi, sedangkan aku juga udah mulai gak enak badan. Datanglah temanku tuh. Ras, apa? Sini deh. Dan nanti SPP lu masuk, sehat. Dia kan bilang 2 hari lagi mau masuk nih. Nanti abis itu kita ini aja ya, doa bareng. Di mana? Ada, gue tahu tempatnya, kata dia. Nanti aku bilang Chief, kata dia gitu. Chief mau. Emang setiap tahun kita kadang suka begini, tapi kadang suka lupa, kata dia gitu kan. Ya mungkin karena kita lupa jadinya dia begini lagi, gitu. Oke lah tuh Kak. Datanglah temen lagi kan. Bang, aku tadi malam dapat cerita bang dari kawan kosanku yang pernah di terminalku itu. Apa? Katanya kita harus doa bareng deh bang. Doa bareng apa nih? Itu kan. Iya, aku tahu ceritanya. Kau udah tahu? Udah tahu? Ya itu kan. Maskapai sebelah jatuh. Iya benar. Ya udah yuk doa bareng aja yuk. Besoknya aku gak kuat Kak. Kayak aduh gak enak badan banget nih, mau pulanglah aku ke Jakarta ke rumah, ya kan. Aku gak kuat. Pesenlah Damri. Pulang ke rumah, istirahat dong. Aku izin sama Chief, maaf sekali aku gak bisa hadir, mungkin malam ini gak ada leader. Chief, aku turun dong sampai dia yang on duty. Aku bilang, Chief mohon maaf, bukan aku nggak mau bekerja, tapi aku nggak kuat, udah nggak kuat banget badan. Ya udah Ras, cepet sehat. Semoga kamu baik-baik aja dan bisa masuk kembali. Chief pakai kata-kata itu. Terus aku telepon, Ras, aku besok udah masuk. Ini udah lepas infus. Alhamdulillah bang, aku sakit. Gak apa-apa, aku tidur tuh Kak. Pulang aku tidur, itu aku dapet kayak perpan gitu loh Kak. Kayak ketemu yang pramugari tadi, terus ketemu orang di dalam laut, tumpuk-tumpukan gitu loh Kak. Tumpuk-tumpukan tapi tuh nggak utuh ya, udah dimakanin. Ini namanya ikan kan ya, udah nggak utuh. Terus udah rep-repannya aneh-aneh deh pokoknya. Demam lah tuh aku, ngigo ya kan. Terus ibuku bangunin, bangun, ngapain teriak-teriak kayak gitu kan. Kok kayak rep-repan ya, aduh rep-repan mah harus dibangunin gitu nyeletuknya gitu kan. Aku bilang, rep-repan nih, rep-repan apa? Nggak tahu, aku bilang aneh aja kayak rep-repan. Lagi orang mau maghrib tidur, gimana mau maghrib sih, orang masih sore. Aku bilang siang malah, aku bilang gitu kan. Ya udah bangun, sholat dulu gitu. Oke lah. Kok aku udah berobat sama 2 hari nggak baik-baik juga. 3 hari aku coba masuk, menggigil ya kan, lagi kerja menggigil. Aku pakai jaket tuh, sebenarnya kan nggak boleh ya untuk kita kerja pakai jaket. Kata Chief nggak apa-apa kalau nggak kuat. SPP ku ngomong, Ras, aku punya kenalan kalau kamu mau berobat. Aku udah, pas habis kejadian itu aku juga sakit Ras. Aku di rumah sakit juga dibilangin lambung. Anak-anak udah pada cerita, dan kita sakitnya sama semua tapi dengan versi masing-masing, punya cerita masing-masing. Kamu apa gitu kan. Itu aku hari ketiga masih masuk. Gue izin pulang boleh nggak sih bang? Gue nggak kuat banget nih. Kayak yaudah gue anter ya ke apartemen. Sempat kejeda tuh ceritanya. Nanti lah cerita lagi ya, aku gak kuat nih muter kepalaku. Ya tuh, telepon lah temanku. Ras, udah cari aja. Di dekat rumah kamu pasti ada lah orang yang bisa. Aku lagi di apart, aku bilang. Di apart? Iya. Gue pikir lu pulang ke Jakarta. Enggak, yaudah besok pulang ke Jakarta. Lu cari orang yang bisa. Oke lah. Aku ceritakan sama ibuku. Kenapa gitu kan. Kayak, ya ini ada terminal baru gitu kan, aku kan baru pindah penempatan, lo kenapa nggak bilang gitu kan kalau tahu kayak gitu bisa dibawa berobat cepet gitu kan. Soalnya temen-temen pada ceritanya beda-beda gitu sih. Ya udah aku dikasih tau lah kayak ke Pak Ustadz gitu ya Kak. Ke Pak Ustadz itu aku sama komunikasi sama Chief, Ras gimana kabar, udah sehatan? Aku udah ambil darah Kak, kanan kiri tangan semuanya itu bener-bener negatif, nggak DBD, nggak tifus. Ya udah, pas aku ke Pak Ustadz itu, kenalannya ibuku sama ada temenku kan, temen rumah, dan Ustadz itu juga terkenal gitu. Dia bilang, Mbak Laras kemarin seminggu pekan ini ketemu siapa gitu. Itu yang Mbak Laras temuin itu bukan manusia katanya gitu kan. Jadi ini hawanya ke bawah sama Mbak, dan ada yang mau komunikasi, cuman Mbak nggak punya badan, jadi nggak bisa orang itu masuk ke Mbak buat komunikasi apa, nyampein pesan apa. Pak,
aku nggak bisa bangun setiap mau maghrib tuh Kak, aku kayak sedih banget bawahnya, ini aku kenapa sih, kayak terus kayak lihat langit itu kayak bayangin pesawat jatuh kayak gitu-gitu, aku cerita, terus aku tidur kayak direp-repin sesuatu gitu. Ya udah, terus dikasih lah air, minum tuh, aku inget banget air dalam, aku minum, itu bisa buat tidur Kak. Kata Chief, Ras kalau masih sakit mendingan rawat inap aja biar ada surat dokternya, daripada kamu ke orang-orang begitu gitu kan, gak ada suratnya, nanti klaim buat itunya gimana gitu. Enggak Pak, aku udah Chief, aku udah sehatan. Masuklah aku ke terminal yang tadi itu kan, yang masih yang Hawa. Kok aku masuk kayak asing gitu Kak. Doa bareng lah tuh Kak, doa bareng. Malam Jumat posisinya di tempat Los Handphone yang punya ruangan kami tuh, kita doa bareng di situ, kayak adalah penyampaian Chief kalau ya kita memang seperti ini lingkupnya, jadi jangan kaget kalau ada temuan-temuan seperti ini lagi. Mungkin beberapa hari selanjutnya, ntar ke depannya, ntar menemukan lagi kayak gini, tahun yang akan datang juga menemukan lagi kayak gini dengan cerita berbeda lagi. Jangan kaget. Kayak panggil orang yang dituakan Kak di situ kan. Gak mungkin kita doang gitu kan. Mau undang orang AP nggak? AP itu kan sebelah ya yang punya jalurnya bandara. Usah Ras, kita aja. Oh jadi doa kecil-kecilan aja. Ya udah kayak yasinan biasa aja. Aku nanti doa dengan ajaranku sendiri gitu kan. Doalah tuh Kak kami. Malam Jumat yasinan itu adem banget Kak. Seminggu, sebulan tuh adem ya kan. Kak Laras, ya, Kak. Aku boleh lihat gak apa ya berita tentang tragedi itu, dan Kak Laras melihat sosok itu yang mana sih? Oke. Sebentar Kak. Aku sih sempat googling ya waktu itu kan, kayak pastilah rasa pengen tahu kan Kak. Kan kalau kita liatin di berita kan totalnya 102 penumpang dengan awak kabin ya Kak. Ini loh Kak orangnya. Ini ID card-nya aku temuin dia. Dan itu dia mungkin baru selesai pendidikan kali ya. Kayaknya dia baru selesai pendidikan deh. Ini? Iya. Itu dia baru selesai pendidikan deh kayaknya. Karena iya benar nih. Dan sempat ngobrol lagi. Sempat ngobrol. Iya aku kayak ngerasain ya kita sama-sama di dunia penerbangan ya, pasti ninggalin keluarga kan juga kadang kan suka dinas juga kan, kayak pasti bakalan di mana dia kan sampai sekarang nggak ketemu gitu kan. Nah kalau boleh tahu terminal atau bandara itu rute maskapai atau pesawat itu? Enggak, bukan. Jadi muasalnya itu yang parkir di tempat yang tadi itu, dia demen banget, suka banget parkir situ. Padahal maskapai itu udah bener-bener nggak ada. Oh jadi sebelumnya pesawat itu sebelum jatuh itu suka coba lepas landas lah. Di situ? Di situ. Di terminal Kakak? Iya, di terminal yang aku tempatin. Paham. Iya, jadi sempat coba lepas landas kan? Iya, karena sebelum bukan di situ tempatnya. Bukan, jadi dia sebelum take off Kak, itu kan ada pesawat yang kayak kosongan dulu nih, di manifest kan kosongan, dia buat cadangan, misalnya di rute bandara tersebut kosong nih, nggak ada trouble atau apa, suka pakai yang di mana gitu kan. Nah ini luncur lah Kak ceritanya itu, dia kayak bisa perbantuan di daerah itu gitu kan. Nah ini lepas landasnya cobanya di situ Kak. Lepas landasnya coba. Karena emang pada zaman itu, tahun itu banyak sih penumpangnya karena dia murah. Di bawah harga maskapai aku ya. Iya. Di bawah maskapai aku. Oke. Gitu. Intinya juga pernah parkir di bandara itu? Pernah. Si pesawat ini? Pernah Kak. Oke, udah cukup sih. Itulah kenapa masih datang atau berkaitan ya? Iya, betul. Oke. Wah, ngeri juga sih anjir. Kalau Kak Lara sendiri kerja sebagai staf bandara berapa lama? Di situ ya? Di terminal itu? Di terminal itu aku baru Kak. Di terminal itu aku baru belum terhitung tahun. Oh, jadi ya kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Di situ. Kurang dari setahun aku di situ. Karena aku pengen nanya apakah tahun berikutnya? Enggak, karena aku pindahin terminal itu baru, terus langsung dapat gangguan kan. Kayak gitu. Terus abis itu? Ya, aku minta pindah dong karena aku nggak. Langsung minta pindah. Iya, balikin lagi aku ke asal atau kemana kek, jangan di situ. Oh, jadi minta relokasi lah. Iya. Untungnya di ACC. Di approve sama chief aku. Ya? Daripada aku kenapa-napa, terus daripada tim aku kenapa-napa,
semakin banyak juga gitu kan kita kerja bukan buat diri sendiri ya, buat kenyamanan staff yang lain juga, teman-teman yang lain juga. Chief bilang, ya udah deh Ras, gini aja, nanti coba tuker sama sebelah gitu. Lah kalau temen aku senang banget Kak di terminal itu, sepi tapi dia enjoy katanya. Yang mana? Temen yang mana? Temen di terminal yang sebelumnya. Jadi kan kita barter Kak, iya kan? Iya. Yang tadinya di situ ke sana, yang tadi di terminal sana jadi terminal sepi. Bukan yang Davina ya? Bukan. Davina sekarang di mana? Sekarang. Pada saat itu. Pindah juga kan? Dia pindah sama aku kan, dia tim aku. Dia ngikut aku lah. Iya. Kecuali kalau aku yang udah nggak mau pakai dia sama SPV ku, ya mungkin di change orang gitu kan. Cuman kan aku masih pakai Devina, kayak gitu Kak. Berapa lama dari kejadian? Berapa bulan pindah? Setelah kejadian kan Januari itu ya kejadiannya. Aku Oktober. Oktober pindah lagi. Oktober pindah karena harus setahun dulu Kak. Setahun penempatan terminal harus pindah. Harus setahun dulu, nggak bisa sebulan 2 bulan pindah gitu, nggak bisa. Karena kan kami nggak bisa. Oktober ke Oktober. Iya, karena kita nggak bisa nikmatin feelingnya, nggak bisa tahu keadaan penumpang di situ gimana. Itu tuh kalau pagi normal Kak, karena itu penerbangan buat kayak ke Balikpapan, ke Kalimantan tapi yang pelosok lah kayak Pangkal Lambun, paham. Kayak gitu-gitu loh Kak. Ya, pesawatnya juga. Aku juga tahu pesawatnya. Nah, lalu ini Kak, itu kan kejadiannya Januari ya, kejadian horornya ya. Di Januari sebelumnya, di tahun sebelumnya, Januari tahun sebelumnya, itu ada kejadian juga gak? Ada, tapi bukan tim aku. Dan hampir sama tapi kedatangan betul pesawat gaib itu. Betul. Dan sekarang temanku itu kan di terminal yang internasional ya. Dia komunikasi sampai katanya tukeran nomor telepon Kak sama pramugari itu. Terus pas ditelepon apa? Nggak ada? Nggak ada lah Kak, itu udah nggak aktif. Udah nggak aktif dari kapan? Paginya dia coba kan kayak message gitu kan kayak, Kak ini aku loh yang ini, nanti kalau misalkan aku ke daerah jamu aku ya Kak, ajak aku kayak gitu kan. Udah nggak aktif. Berarti satu grup ya. Kalaras ini menjadi saksi kejadian horor itu. Betul. Satu grup ya. Satu grup. Kita kan mainnya regu ya Kak. Reguan ya. Reguan. Berapa Jadi, satu regu berapa orang? Beda-beda Kak. Kalau pada saat itu aku 8 tapi 2 suka kadang perbantuan di cabutan gitu loh Kak, kayak yang satu nggak masuk backup di terminal 1, yang nggak masuk terminal 1. Total yang ngalamin kejadian malam itu berapa orang? 6 orang. 6 orang. Termasuk dengan aku sama SPV ku. 6 orang. Gila banget sih. Nah, Kak, itu waktu penumpang itu turun ya. Mereka kemana habis itu? Setelah dilayani, bagasi ditaruh gitu. Jalan nyelonong aja Kak. Jalan nyelonong tapi nggak tahu kemana. Nggak tahu. Perginya. Nggak tahu. Kan beda ya. Kalau kita dorong troli itu, ya penumpang kalau bisa ngambil bagasi taruh di troli. Kalau misalnya banyak ya Kak, itu kan cepet ya. Kayak jangan, karena kan trolinya berat kan, kayak si oleh-oleh atau apa. Iya. Itu pelan-pelan, slow. Tapi kan satu bus sudah nggak ada. Malam. Transportasi online juga udah nggak ada. Dulu kan nggak ada transportasi online Kak. Terus kayak taksi-taksi pengumpan yang nggak jelas kayak seperti itu kan juga nggak ada. Paling taksi kan otomatis dia harus jalan dulu Kak ke sana. Itu nggak ada orang, benar-benar sepi. Nah terus ketika teman-teman atau Kalaras sendiri sadar kalau kan nggak ada siapa-siapa di situ, itu gimana reaksi atau perasaan Kalaras di malam itu ya? Di malam. Seperti mau apa ya Kak? Jantung kayak seperti mau lepas aja, kayak gue pengen buru-buru pulang nih, gue pengen buru-buru pulang. Terus sama linglung ya? Iya, kayak linglung, bingung. Itu terjadi? aku sampai ke anjungan penumpang. Jadi kalau di sisi kedatangan kan ada tangga yang naik tuh. Aku sampai naik loh ke sisi anjungan. Ini orang kemana yang gue lihat tadi? Nggak ada. Jalan ke sana juga nggak ada Kak. Aku sampai tanya sama petugas yang pimpinan yang lain kan, kayak nyari siapa Ras gitu kan. Nyari itu penumpang gitu. Aku speak-nya gitu doang Kak, kayak alibinya gitu kan, nyari penumpang. Lo beda sama terminal sebelah, lo cari penumpang, nyari manusia masih ada jam segini. Lo kalau di sini nyari demit baru ada, katanya gitu. Kak. Yang lain juga sempet nyariin nggak? Teman-teman Kalaras? Nyariin juga. Kemana penumpangnya? Iya, kemana penumpangnya? Nggak ada. Karena kalau ke sana itu udah ke arah Jakarta. Iya. Ke Jakarta Kak. Oke. Tadi sih kalau yang dari aku dengar cerita Kalaras,
Yang pertama turun itu pilot, Betul. kru-krunya. Sebelum itu ada Sebelum penumpang, penumpang. biasa. Oh, ada penumpang Ada dulu. penumpang biasa. Kalau Terus? kru itu paling seperempat setelah penumpang jalan lah. Oh, baru tuh pilot Baru itu. pilot. Mereka diem aja Kak? Diem aja Kak. Ketika disapa. Kontak juga. Biasanya ngobrol. Cap baru turun. Pasti dong. Pasti. Kenal nggak kenal tuh pasti nyapa Iya, lah. pasti nyapa. Karena kan ya dia Sesama. kan awak cabin kan. Walaupun kita bukan awak cabinnya, tapi kita sapa dia masih suka jawab. Bahkan tadi aku bilang itu dia juga masih suka kasih oleh-oleh gitu kan. Kayak, nih kita punya buat cemilan sampai pagi gitu. Sampai malam. Ini benar-benar diem. Diem. Dan lama ternyata ya, panjang ya. Semalaman itu ya. Semalaman. Sampai minta bagasi-bagasi itu ya. Sampai minta bagasi. Sempet aneh nggak dari kakak tuh ya? Mungkin baru kepikiran besok-besoknya gitu. Kayak, tadi nggak ada nih pas aku cari setelah mereka turun. Terus tiba-tiba nanyain bagasi. Aneh. Balik lagi gitu. Iya sempat kepikiran itu juga. Kepikiran lah Kak. Kalau mungkin iya Kak. Kalau di terminal sebelah, kalau ada lost and found, dan apapun pasti kita punya buku ya. Buku history atau ya adalah Kak kita catat gitu kan. Ini tuh kita nggak nyatet, kita nggak nemuin apa-apa. Terus tiba-tiba ada temuan lost and found. Ada yang nanya temuan lost and found. Lost and found apa? Kita aja nggak nemu, nggak lihat barangnya gitu. Dan itu bergulir, nanya terus dalam semalaman itu. Kayak banyak orang yang nanya. Kayak banyak orang. Tapi nggak ada orang satupun. Nah, lalu tadi kan sempat beberapa kali ngelihat pasir, ada air gitu kan. Masih ada nggak sih di malam itu tuh sebenarnya? Ada atau sebenarnya nggak ada? Ada. 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 Orang Masih ada bekas-bekasnya gitu? Masih Kak, itu bukan aku doang yang pegang. Temenku juga pegang. Sampai aku tarik temenku, karena dia juga tahu, dia kasih kode ke aku, itu dia bilang, karena dia pasti merasakan apa yang aku rasa, itu kita angkat bagasinya itu ada pasirnya. Kita pegang, ya kan beda ya kalau di terminal keberangkatan itu kan lebih tinggi kan, karena kita harus melewati kayak security bandara kan. Kalau ini kan, itu kita sendiri yang ngambil Kak. Pendek, ketempuh, kita angkat, kita berasa. Ngejinjing bagasi apapun kita berasa. Gede banget ya. Dan mungkin buat teman-teman yang kerja di maskapai tersebut, boleh ceritalah di kolom komentar ya, tanpa harus menyebutkan nama maskapai atau bandaranya. Siapa tahu pengalaman kalian itu lebih dari Kalaras ya, karena itu serem banget sih gue ngebayangin nih satu malam diganggu seperti itu. Oke Kalaras, ini sebelum aku tutup mungkin Kalaras boleh kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton mengenai kejadian yang Kalaras alami. Buat teman-teman yang sebidang seperti saya dulu, mungkin merasakan lagi di terminal yang saya pernah rasakan. Sebentar lagi di bulan Januari ya. Wah iya ya. Dan ini udah masuk Oktober November ya Kak, ya kan. Dan sebentar lagi Desember itu udah pasti high season. Kita ngerasain full itu kan, masih slow tuh Kak. Dan nanti di bulan Januari di minggu pertama. Di minggu pertama ya? Iya. Kan setelah tahun baru. Benar-benar. Oke, Kalaras, terima kasih ya udah datang ke Lentera Malam. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kalaras izin pamit. Bye.